Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Jejak Cerita. Semoga teman-teman Jejak Cerita sehat selalu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan episode selanjutnya dari cerita Kisah Dua Hati. Satu Janji, simak ceritanya sampai selesai. Di pagi yang cerah, suasana aula musik sekolah terasa lengang. Aruna sudah duduk di depan piano dengan setumpuk partitur di tangannya. Matanya sesekali melirik jam di pergelangan tangannya dengan rasa kesal. Bara belum juga datang, padahal latihan pertama mereka harusnya dimulai 15 menit yang lalu. Aruna menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri, meskipun dalam hatinya ia sudah hampir kehilangan kesabaran. Tak lama kemudian, Bara muncul di pintu aula dengan jaket lusuh yang penuh noda oli. Jelas sekali, ia baru saja menyelesaikan pekerjaannya di bengkel. Di tangan kanannya tergantung gitar kesayangannya. Bara berjalan santai menuju ke arah Aruna, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. "Kamu pikir ini bengkel? Ini ruang latihan musik," sergah Aruna tajam. Bara hanya mengangkat bahu dan tersenyum tipis. "Maaf, ada urusan di bengkel tadi," jawabnya santai sambil duduk dan mulai membuka sarung gitarnya. "Kalau kamu mau menang kompetisi ini, kita harus serius," lanjut Aruna dengan nada penuh tekanan. Tanpa menjawab, Bara mulai memetik gitarnya dengan nada yang tidak jelas, seakan sengaja memancing emosi Aruna. Aruna yang sudah mempersiapkan partitur latihan pun langsung memainkan piano dengan teknik yang sempurna, berharap Bara akan mengikuti. Namun, begitu Bara mulai bermain, ia justru menambahkan improvisasi yang membuat alunan musik keduanya terdengar berantakan. "Stop! Kenapa kamu main seenaknya?" bentak Aruna menatap Bara dengan kesal. Bara menatapnya dengan malas. "Musik itu soal perasaan, bukan aturan. Kalau harus begini terus, rasanya kayak robot. Perasaan gak akan membuat kita menang," balas Aruna. Latihan itu pun berakhir dengan kebuntuan. Aruna menutup piano dengan kasar, sedangkan Bara hanya bersandar di kursinya, memandang keluar jendela seakan tak peduli. Keduanya sadar, bekerja sama tidak akan mudah. Sore harinya, Bara duduk di bengkel sambil memainkan gitarnya. Suaranya lembut, penuh dengan improvisasi yang ia ciptakan secara spontan. Raka, sahabat Bara, datang sambil membawa 2 botol minuman dingin. "Berantem lagi sama Aruna, ya?" tanyanya sambil duduk di sebelah Bara. "Dia itu perfeksionis banget, Ra. Semua harus sesuai aturan. Gua nggak ngerti kenapa gua harus duet sama dia," keluh Bara. Raka tertawa kecil sambil menepuk pundaknya. "Mungkin lo cuma belum ngerti caranya main musik kayak dia. Coba deh lo dengerin apa yang dia mau, terus lo kasih tahu juga cara lo main. Siapa tahu ketemu jalan tengah." Ucapan Raka membuat Bara terdiam sejenak. Meski ia malas untuk mengakuinya, ada benarnya juga. Jika mereka ingin memenangkan kompetisi ini, ia harus lebih terbuka terhadap cara Aruna bermain musik. Sementara itu, Aruna duduk di ruang tamu rumahnya sambil menatap partitur yang sama sekali belum mereka kuasai. Di seberangnya, Bularas. Ibunya duduk dengan tatapan tajam seperti biasa. "Kamu latihan dengan Bara hari ini?" tanya Bularas. "Ya, Bu, tapi dia tidak serius. Susah sekali bekerja sama dengannya," jawab Aruna sambil menunduk lesu. Bularas memandangnya tajam. "Jangan biarkan siapapun merusak fokusmu, Aruna. Kompetisi ini terlalu penting. Kamu harus memastikan semuanya berjalan sesuai rencana." Ucapan ibunya hanya menambah beban di pundak Aruna. Ia merasa harus memikul tanggung jawab besar untuk menang. Tetapi bekerja dengan Bara terasa seperti misi yang mustahil. Keesokan harinya, Aruna mengambil langkah pertama untuk mencoba memahami Bara. Sepulang sekolah, ia mendatangi bengkel tempat Bara bekerja. Bara yang sedang sibuk membetulkan motor terkejut melihat Aruna berdiri di pintu bengkel dengan seragam sekolah yang rapi dan wajah penuh tekad. "Ngapain kamu kesini?" tanya Bara sambil mengusap tangannya dengan kain lap. "Kita harus bicara soal latihan," jawab Aruna tanpa basa-basi. Meski heran, Bara akhirnya duduk di bangku panjang di depan bengkel.
Aruna menatapnya serius. Aku mau tahu kenapa kamu suka improvisasi. Tunjukin aku bagaimana cara kamu main musik. Bara memandang Aruna sejenak, lalu mengambil gitarnya. Dengan tenang, ia mulai memetik melodi yang sederhana, namun penuh emosi. Setiap nada yang keluar dari gitarnya terdengar bebas, seakan-akan menceritakan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aruna mendengarkan dengan serius, untuk pertama kalinya memahami bahwa musik Bara memang berbeda, tetapi punya keunikan tersendiri. Musik gue nggak sempurna, tapi ini cara gue nyampein apa yang gue rasain, ujar Bara pelan setelah selesai bermain. Aruna tersenyum kecil. Kalau begitu, kita bisa gabungkan gaya kamu dan gayaku. Siapa tahu kita bisa bikin sesuatu yang baru. Bara menatapnya dengan ragu, tetapi akhirnya tersenyum tipis. Oke, kita coba aja. Di ruang musik sekolah, latihan kali ini terasa berbeda. Bara memulai musiknya dengan improvisasi yang ia sukai, sementara Aruna dengan sabar menyesuaikan piano yang ia mainkan. Awalnya masih terdengar berantakan, tetapi perlahan-lahan musik mereka mulai menemukan harmoni. Untuk pertama kalinya, keduanya tersenyum puas. Gak buruk putri perfeksionis, ujar Bara sambil terkekeh. Aruna memutar bola matanya. Dan kamu gak seburuk yang aku kira, anak bengkel. Di akhir latihan, keduanya merasa lebih ringan. Meskipun masih ada banyak tantangan yang harus mereka hadapi, setidaknya langkah pertama sudah mereka tempuh. Malam itu, Aruna duduk di meja belajarnya sambil menulis ide-ide baru untuk aransemen lagu mereka. Sementara itu, Bara duduk di balkon rumahnya, memainkan melodi yang sama seperti yang mereka mainkan di ruang musik. Keduanya meski berada di tempat berbeda, seakan terhubung oleh musik yang perlahan mulai menyatukan hati mereka. Di langit, bintang-bintang bersinar terang, memberi harapan bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Bersambung, terima kasih teman-teman Jejak Cerita, mohon maaf jika ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua terhibur dengan ceritanya. Oh iya, jika teman-teman Jejak Cerita menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bantu komen di bawah ya, agar Jejak Cerita lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.